sekali berganti modelnya. Makanya sekarang lagi tren tuh namanya fast fashion gitu kan. Ya banyak produk-produk di luar sana, brand-brand itu yang membuat seminggu sekali tuh bisa 5 kali dia menjual baju-baju dengan koleksi terbaru. Nah, termasuk perempuan-perempuan zaman sekarang jadi terbawa menginginkan bentuk wajah, bukan bentuk wajah ya maksudnya. Ini gara-gara ngomongin wajah. Bentuk model baju yang setiap hari berubah. Kalau perlu udah pernah diposting, aku tidak mau pakai lagi, kasih ke orang. Kebanyakan sekarang seperti itu trennya. Padahal ya kalau kita lihat dari efek ke lingkungan hidupnya, lebih bagus kalau kita punya baju yang kita gunakan dalam jangka waktu yang agak panjang. Itu, gitu kan. jadi bisa diganti, nggak perlu diganti tiap hari. Setuju. Ya, dipakai ulang kembali pun nggak masalah. Itu juga yang terjadi pada Caca Frederica. Betul. Dia tidak sepakat tuh namanya fast fashion. Dia mendingan udah deh satu baju dipakai berkali-kali, nggak apa-apa. Yang penting nyaman, yang penting kece. Nah, kita mau lihat seperti apa ceritanya dalam tayangan berikut ini. Seiring keputusannya hijrah, Caca Frederica sempat pula memutuskan untuk tidak lagi berkarya di dunia hiburan. Pilihan busana yang dikenakannya pun merupakan hijab syar'i. Namun demikian, ketika keluar rumah, Caca yang juga merupakan mantan pesinetron ini tak pernah lupa untuk memperlihatkan OOTD terbaiknya. Namun benarkah semua busana yang dipakai Caca merupakan produk lokal? OOTD aku hari ini adalah casual, smart casual kayaknya ya. Ini aku pakai rok, terus habis itu atasannya aku kasih outer kayak gini supaya agak lebih rapi karena memang acaranya kan di dalam studio gitu ya. Terus belakangnya kayak gini detailnya. Dan ini local product. Ini juga local product. Udah. Ini juga bros, desainernya juga desainer Indonesia. Cantik tak harus dengan busana branded. Yang penting nyaman, rapi, dan tidak bau. Itulah prinsip Caca dalam berbusana. Tapi benarkah untuk terlihat cantik, Caca juga sudah hampir tak pernah lagi membeli busana baru dengan alasan untuk kecintaannya terhadap lingkungan. Bro sering banget aku pakai karena emang aku sekarang lagi kayak belajar buat nggak mau numpuk barang-barang, nggak mau terlalu konsumtif, apa yang punya dipakai lagi. Ini pun juga baju sering banget aku pakai juga nggak apa-apa gitu, dan nggak usah ngerasa malu untuk kayak pakai baju berkali-kali selama baju itu tuh bersih, maksudnya nggak kucel, nggak bolong, nggak bau juga. Yang penting tuh kebersihan, rapi. Pakai baju berkali-kali justru itu menunjukkan kamu tuh cinta sama bumi, bumi, menjaga tanah. Terus kamu mengurangi polusi di udara juga, karena kan pasti pembuatan seperti ini kan banyak effortnya ya gitu. Jadi kan kita harus mikir panjang ke situ lah gitu. Jadi aku sekarang kayak nggak masalah pakai baju nggak dari sekarang sih, dari dulu dari SMA pun aku juga sebenarnya nggak masalah sih pakai baju berkali-kali gitu. Makanya beli baju mungkin kadang-kadang juga jadi harus dengan kualitas yang lebih bagus, tapi long last gitu. Jadi kita juga jaga bumi supaya nggak kebanyakan sampah fashion, karena kan industri fashion itu punya sampahnya banyak banget dan kadang-kadang orang masih banyak yang belum aware gitu. Sebagai selebriti, Caca yang juga merupakan istri politisi ini selalu berusaha tampil elegan, tapi tak ribet dan rusuh. Filosofi ini mungkin searah dengan pilihan yang sudah diambilnya untuk beberapa tahun belakangan. Ya, setelah menikah dengan Diko Ganinduto yang juga merupakan mantan Bupati Kendal, Jawa Tengah itu, Caca selalu berusaha tampil apa adanya. Selain untuk alasan kesederhanaan, artis cantik 35 tahun ini pun ingin terlihat tak percaya diri, meski dengan penampilan yang apa adanya. Mix and match, tips aku yang bener-bener aku rasain sekarang adalah tip mix and match supaya kamu nggak bingung adalah jangan kebanyakan baju di lemari. Kalau baju kamu kebanyakan di lemari, percayalah semakin pusing, semakin stres, kamu pulang ke rumah juga jadi nggak nyaman. Kayak banyak numpuk baju kayak gitu sendiri. Tapi kalau rumah kamu rapi, hidup kamu tuh lebih simple, baju kering, cuci, sehari 2 hari dipakai lagi, itu tuh hidup kamu kayak lebih tenang gitu.
bisa jadi timeless juga. Tapi sebagai wanita, Caca yang sudah memutuskan hijrah tak bisa memungkiri juga bahwa manajemen kecantikan adalah salah satu hal yang penting. Maka tak heran, demi mempercantik diri, Caca rela terbang ke Korea untuk menjalani sejumlah perawatan. Tapi benarkah untuk operasi plastik, Caca berani mengatakan tidak? Karena bagi dirinya, merombak tubuh yang sudah merupakan pemberian Tuhan adalah perbuatan dosa. Itu perawatan di Koreanya, Bu? Ya nggak mau lah kalau ngerubah. Nggak usah ngerubah. Kalau ngerubah wajah ada dosa. tuh yang ini pori-pori. Itu kan aku kerjain, Kak. Oh, kamu. Aku rejuve, iya aku itu, terus habis aku laser, terus aku astaga, lucu banget iya, sih. jadi itu semua yang seru lah di Korea, tapi tim medisnya perempuan semua. Jadi dari perawat yang bersihin muka semua di ruangan itu perempuan semua, plus dokter yang ngerjain juga perempuan semua. Aku udah minta pokoknya aku nggak mau ada laki-laki. Karena dokter laki-laki untuk perempuan kan masih hilaf ulama. Cuman ini kan untuk kecantikan, Kak. Maksudnya aku nggak laser juga nggak mati kan. Bukan yang kayak essential dokter jantung gitu atau apa gitu. Jadi kalau yang kayak buat lucu-lucuan gini aku maunya yang cewek semua pokoknya. Itu ya pemirsa, jadi terlihat ya, terbukti bahwa orang kalau jalan-jalan ke Korea belum tentu melakukan operasi ya, tolong. Abis orang tuh sekarang ya Kak ya, kita ngeposting misalnya di perpustakaan library yang lagi tren itu kan, lu diapain lagi mukanya operasi plastik ya? Enggak, tuh contohnya Caca, cuman di perawatan aja. Perawatan biasa, laser aja. Bisa juga lagi belanja, bisa juga lagi makan-makan. Korea banyak nonton konser K-pop, bisa aja ya.